ya. Warabi'u al-a'war wa huwa syaitanuz zina. Yang keempat, setan namanya al-a'war. Wa huwa syaitanuz zina, dia adalah setan yang urusannya dengan zina. Yanfahu fi ihlilir rajuli wa ajizil mar'ati. Yang namanya setan a'war ini punya tugas adalah meniup-niup di saluran kencing lelaki. Damuni apa nek kowe ne panjenengan sing lanang. Wa ajizil mar'ati, dan a'war ini dilalai hadirin senenge damuni maaf pantatnya wanita. Ya, mulane kadang-kadang dongan wadon laku nang ngarep sing dideleng apa nih? Si sampean Pak paham ya Bu ya. Nah, ini hati-hati, ada setan namanya apa? A'war. Wal khamisu, yang kelima al-wasnan. Yang kelima namanya apa? Wasnan biwawin, dengan huruf wawu maftuhatin, huruf wawu yang dibaca fathah, wazinin muhmalatin, dan juga huruf sin yang tidak bertitik, sin kecil, sakinatin, sin illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan duduknya kita di tempat ini Allah berikan manfaat yang besar baik dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah malam yang ke-7 di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Tahun telah berganti dan waktu terus berjalan. Waktu tidak pernah berhenti. Manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin hadirin, sebab hari-hari yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Hidup di dunia ini sesaat, gak lama hadirin. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Imam Syafi'i, dunia ini sebentar, maka jadikan yang sebentar itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud pernah ditanya, bagaimana kau merasakan hidup di dunia? Ada Nabi Daud ini nabi yang panjang umurnya hadirin. Nabi Nuh atau Nabi Daud panjang umurnya. Kemudian ditanya, bagaimana kau merasakan dunia? Kata Nabi tersebut, saya merasakan dunia ini seperti saya masuk rumah, kemudian keluar lagi di pintu satunya. Ya, cuman hanya masuk rumah, kemudian keluar lagi. Seperti itu saya merasakan hidup di dunia. Sebentar sekali, nggak lama hadirin. Ini tahun terus berjalan, hari terus berjalan. Cuman kadang-kadang ibadah kita ini bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Lagi nom mikir ngodong tua bae nyong ibadah. Barang wis tua ana boyok, ana matane wis ora katon, ana awake wis pada lempo. Ya. Takoni ngaji yo, ayo ki umur wis tua boyok ora kuat ngaji nyong. Lagi nom dolan,
orang tua boyo, akhirnya orang tahu ngaji. Makanya hadirin, coba pikirkan dalam hati kita bahwa yang namanya hidup di dunia ini sebentar hadirin, sebentar sekali ya. Apalagi kemudian nanti kita akan menghadapi yang namanya kematian ya. Kematian juga sebentar, enggak lama hadirin. Kematian itu cuma sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahasa dha'iqah itu, dha'iqah nyicipi bahasa Tegal. Nyicipi ini bukan perkara yang lama hadirin. Nyicipi ini perkara yang apa? Yang singkat. Berarti yang namanya kematian ini apa? Prosesnya singkat, enggak lama. Yang lama itu adalah proses setelah kematian. Ini yang berat hadirin. Proses setelah kematian ini yang berat. Maka itu mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, Allah jadikan hidup di dunia ini mudah-mudahan istiqomah di dalam melaksanakan amal kebaikan, istiqomah di dalam menjauhi keburukan, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bakir tus'ad ya, segeralah dalam beramal soleh maka kau akan beruntung. Kalau ada amal soleh jangan ditunda-tunda hadirin. Orang yang kurang beruntung ini orang yang menunda amal soleh, apalagi yang meninggalkan amal soleh. Kalau pengen jadi orang yang beruntung hadirin, jangan ditunda-tunda. Rasulullah SAW pernah ketika menceritakan tentang penghuni sorga, bahwa ada dari umatnya 70 orang yang masuk sorga tanpa hisab. Kemudian sahabat Ukasyah ngacung, hal ana minhum ya Rasulullah, apakah saya termasuk yang 70.000 itu ya Rasulullah? Anta minhum, kamu termasuk 70.000 itu. Sing liyane melu-melu, hal ana minhum ya Rasulullah, hal ana minhum ya Rasulullah. Jare Kanjeng Nabi, alah kon kabeh wis dibalapi karo Ukasyah. Sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Ini menunjukkan hadirin, kalau ada amal kebaikan, ada pengajian, ada sedekah, ada ini, jangan nanti-nanti. Wis kalau seandainya ada amal kebaikan kok enggak disegerakan, yang khawatir panjenengan bakal diiming-imingi sama nafsu ya, dan juga rekanannya nafsu yaitu setan. Orang kalau sudah menunda amal kebaikan, sudah gelutnya bukan sama manusia, tapi gelutnya sama apa? Nafsu dan setan. Dimingi-mingi, di akhirnya orang sudah apa? Nggak jadi ibadah ya. Makanya ada apa? Pengajian, jalan hadirin. Ada apa? Santunan yatim, sedekah, langsung pertama. Jangan pakai nanti. Yang bahaya kalau ditunda, akhirnya apa? Males, setan bermain, nggak jadi melakukan amal kebaikan. Maka itu segeralah dalam melakukan kebaikan. Maka kata Sayyidina Ali, kau akan beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam Rebo berikutnya, malam Rebo depan 2 minggu mungkin insyaallah saya tidak bisa menemani panjenengan untuk ngaji. Sebab besok pagi insyaallah kami beserta rombongan akan berangkat ke Jakarta, kemudian dilanjutkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan umrohnya mabrur, serta pulang dalam keadaan selamat, aman, sehat afiat, dan membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing ngamini amin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sing dongakna mudah-mudahan besok kesawaban ya. Ora sampe besok telat maning kesawaban, bisa mangkat bareng. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah si Habib bisa ujug-ujug mangat ana sing ngejak. Ada yang ngajak. Jadi alhamdulillah ya.
Ana sing ngajak ya bismillah ning ngejake paring mall ta nyong mikir. Bib apa paring mall ta mikir pan iya apa ora. Bib paring di umroh bismillah. Ora nggo mikir nggih. Ning ngejak paring pasar, maring mall, maring pai, maring purin, maring guci ta nyong mikir. Ya, kalau ini alhamdulillah ada yang ngajak ibadah, mudah-mudahan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadirin pelajaran kita tentang apa kemarin sampai terakhir. Malam Rebo wingi bahas apa? Bahas Muharram. Nah, ini berarti masih nama-nama setan ya. Warabi'u al-a'war wa huwa syaitanuz zina. Yang keempat setan namanya al-a'war. Wa huwa syaitanuz zina, dia adalah setan yang urusannya dengan zina. Yanfahu fi ihlilir rajuli wa ajizil mar'ati. Yang namanya setan a'war ini punya tugas adalah meniup-niup di saluran kencing lelaki. Damuni apa nek kowe ne panjenengan sing lanang. Wa ajizil mar'ati, dan a'war ini dilalai hadirin senenge ndamuni maaf pantatnya wanita. Ya, mulane kadang-kadang dong ana wadon mlaku nang ngarep sing dideleng apa nih? Si sampean Pak paham ya Bu ya? Nah, ini hati-hati ada setan namanya apa? A'war. Wal khamisu, yang kelima al-wasnan. Yang kelima namanya apa? Wasnan biwawin, dengan huruf wawu maftuhatin, huruf wawu yang dibaca fathah, wasinin muhmalatin, dan juga huruf sin yang tidak bertitik, sin kecil, sakinatin, sinnya disukun, wa nunaini, dan juga ada dua nun, bainahuma alif, di antara keduanya ada alif, macane wasnan. Wa huwa syaitonun naum. Setan wasnan ini setan yang urusannya dengan tidur. Yuzqilur ra'sa wal ajfan anil qiyami ila salati wa nahwiha. Ia membuat kepala itu merasa berat. Begitu juga mata atau dua kelopak mata ini berat untuk bangun ila salati, dan mengerjakan sholat subuh, wa nahwiha, dan semacamnya. Wa yuqidhu ilal qabihi min zina wa nahwihi. Akan tetapi wasnan ini justru membuat mata ini terjaga. Untuk apa? Untuk keburukan. Jadi misalkan go ibadah matane andek, perkepalanya berat, kalau buat maksiat kok ternyata malah justru melek. Karena setan apa? Wasnan. Ning lagi ngaji pengajian ngantuk, barang medang metu. Ana sing kaya kowe. Ana sing kaya kowe boleh. Laka alhamdulillah. Laka sajuil akeh be. Kalau untuk ibadah berat, tahajud tangi jam 3 berat, nonton bal kuat mboten? Buat pikiran, pegang tasbih, baca la ilaha illallah 1000 kali, baca subhanallah 1000 kali, andep barang majelas, lek-lekan, ngopi udut kayong luget nemen hadirin. Ana sing kaya kowe. Ana akeh hadirin dijak pikiran, mujahadah malam-malam sampai subuh nggo ibadah, laka sing kuat. Tapi lek-lekan kopi nana boleh, ana udut ana, oh ya wis mangkat. Ada yang seperti itu. Hati-hati kok, jangan-jangan jejere ente dudu kansane ente tapi arane siapa? Wasnan. Kalau diajak pengajian berat, kemudian diajak sesuatu yang enggak manfaat kok semangat, hati-hati. Gue ana wasnane nang kono.
Wasadisu, dan yang keenam tabrun. Yang keenam namanya tabar. Namanya apa? Tabar bi fauqiyatin famuwahhadatun faraun. Ya, dengan huruf bertitik, tak yang bertitik di atas huruf tak, lalu huruf bertitik satu, maksudnya huruf ba, kemudian huruf ro. Ismu syaitanil musibah. Tabar ini hadirin setan yang tugasnya itu untuk musibah, orang yang kena musibah. Yuzayyinus siyaha walutamal khudud wa nahwihi. Setan ini memperbagus suara jeritan wong-wong sing histeris ketika keluarganya meninggal dunia. Dan juga ketika ada orang yang kena musibah kemudian sambil nampar-nampar pipi atau merobek-robek baju, ya abata papa ninyong kol mati si makan ninyong kemaning siapa, ya Allah, ya setan diperbagus. Akhirnya apa, jeritan-jeritan kayak gitu diperindah sama setan. Wong sing delengna melu nangis maning, pada histeris maning. Oh, setannya melu-melu. Arane siapa? Tabar. Namanya siapa? Tabar atau tabrun. Taber arane, setan yang menghiasi musibah. Wasabi'u, yang ketujuh dasimu bidalin wasinin muhmalatain bainahuma alif. Yang ketujuh namanya dasim dengan huruf dal dan sin yang tidak bertitik. Kedua huruf tersebut, di antara kedua huruf tersebut terdapat huruf alif. Arane siapa? Dasim. Mulanya hati-hati, kalau sudah tahu ini nama-nama setan, aja nggo aran. Aja nggo aran. Ana wong diaran sapa arane kon dasim, setan no. Arane siapa? Wa huwa ismu syaitanit ta'am. Dasim itu hadirin setan bagian makanan. Urusan apa? Panganan. Ning jara pas Tegal urusan badogan. Ya'kulu ma'al insani wa yadkhulul manzila in lam yusammi inda ta'amih wa dukhulih. Setan dasim ini hadirin tugasnya itu bagian makanan. Manusia yang makan atau manusia yang minum atau manusia yang masuk ke dalam rumah kemudian tidak mengucap bismillah, maka dasim ikut makan dan ikut masuk bersamanya. Panjenengan mlebu rumah orang baca bismillah, dasim masuk. Makan enggak baca bismillah, dasim ikut makan. Makan kok enggak minum, enggak baca bismillah, dasim ikut minum. Wa yanamu 'alal firashi, dan juga dasim ikut tidur di atas kasur kalau panjenengan enggak baca atau enggak menyebut nama Allah. Dasim melu tuh. Wa yalbasu thiyaba in lam takun madwiyatan wa dzikru smullahi 'alaiha. Begitu pula dasim ikut memakai baju jika baju itu tidak dilipat dan jika baju itu tidak dipakai atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati sing biasa nggantungna klambi. Hati-hati yang biasa menggantungkan baju. Kalau digantungkan pandinggo dikebut nandisin. Bokat apa beb? Bokat anak dasine. Akhirnya sing donge panjenengan nganggo klambi pan mangkat pengajian karena dasime dibelokna hadirin. Ora sida pengajian maringe sindi ya mbuh. Maringe mana-mana blandrang. Atau dia pakai pakaian enggak menyebut nama Allah. Wa qila innahu yas'a fi itharatil khisami baina zawjain liyafruqa bainahuma. Kemudian dikatakan oleh satu pendapat bahwa dasim ini kuwi sing gawe lanang wadon tukaran. Yang sehingga atas kerja samanya, atas kerja kerasnya dasim, kuwi lanang wadon dadi pegatan. Tukaran, balang-balangan piring, balang-balangan gelas, balang-balangan asbak, apa maning sampai pegatan.
Arane siapa? Dasim. Naudzubillahi min. Cuman tolong hadirin, setan jangan dikambing hitamkan. Setan jangan dikambing hitamkan. Maaf, ana wong wadon selingkuh atau wong lanang selingkuh. Ya, barang dia nang oke ternyata digawe karo wong. Digawe karo wong, dadine selingkuh seneng karo wong kae ora seneng karo lanang apa ora seneng karo bojone. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menuduh sampai ke situ ini ndak bisa sembarangan hadirin. Akhirnya nggo alasan ning ana wong selingkuh oleh ngomong digawe karo wong, oleh ngomong ana makhluk haluse, padahal dheweke cuman nggo luruh pembenaran iki. Naudzubillahi min. Kok krungu kaya iki jare Habib Dasim. Oh, berarti sing salah dudu lanange nyong. Sing salah dudu bojone nyong sapa Dasim. Setane jadi kambing hitam. Enggak boleh hadirin. Kita cuma ngasih tahu ini ada setan yang ada di sekitar kita, maka waspadalah. Wazaminu yang ke-8 namanya matun. Yang 8 namanya matun bimimin maftuhatin, dengan huruf mim yang berfathah, fatta'in muhmalatin, dan dengan huruf ta yang tidak bertitik, wa akhiruhu nun, dan akhirnya adalah nun, arane matun. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan namanya masut. Ya, ada yang mengatakan matun, ana sing ngomong masut. Bisini muhmalatin, dengan huruf sin yang tidak bertitik, madmumatin, dan juga dibaca dhamma, ya, masud baca dhamma, wa akhiruhu ta'un muhmalatun, dan akhirnya adalah huruf ta yang tidak bertitik, masud. Wa huwa sahibul akhbaril kadzibah yulqiha ala alsinatin nasi thumma la yujadu laha aslun. Ini ternyata masud atau matun ini setan yang senang mengabarkan berita-berita hoax. Berita apa? Hoax, berita dusta yang dihembuskan lewat lisan-lisan manusia. Ternyata nggak ada asalnya. Jarene si A kedong mangan karo ngadeg misalkan. Padahal nggak ada asalnya hadirin. Kon rumus sapa jare? Omongan jare kaya iki, jare adol jare kulak nean batine embuh. Orang ngerti. Jadi kalau berita ki adol jare kulak nean panjenengan aja percaya. Kon ngerti sing sapa? Jare. Alah jare. Tapi ki temenan sing sapa? Jare. Terus panjenengan percaya, ya goblok bareng hadirin. Jangan percaya hadirin yang seperti ini. Bib, kenapa wong kae nyupang bib? Kon weruh jare. Terus nyong kudu percaya. Ya embo bib. Lah kon urut dek boleh ora sih bib jare. Kancanenya juga jare maning bib. Oh ya angel jare anjoge apa? Ki setane rana apa? Matun atau masud. Ini yang senengnya mengabarkan berita-berita apa? Wadasi'u yang ke-9 al-abyad. Yang ke-9 adalah al-abyad atau abyad bimuwahhadatin fathatiyatin fadadin mu'jamatin, ya, dengan huruf ba yang bertitik 1, lalu dengan huruf ya bertitik 2 di bawah, lalu dengan huruf dot yang bertitik abyad. Apa tugasnya? Muwakkalun bil anbiya wal auliya. Ini abyad punya tugas untuk para nabi dan para wali. Amal anbiya'u, adapun untuk para nabi fasalimu minhu, maka mereka selamat darinya. Nabi selamat hadirin. Kalau nabi enggak ada nabi enggak mempan. Wa amal auliya'u fahum mujahiduna lahu faman salimahullahu salima. Dan adapun para wali, maka mereka yang berjuang memeranginya, maka siapa saja yang Allah menyelamatkannya, maka dia akan selamat. Wa man aghwahullahu ghawa, dan siapa saja yang Allah menyesatkannya, maka ia akan tersesat. Jadi yang namanya setan abyad hadirin, ini tugasnya untuk
aulia untuk nabi. Tapi kalau nabi itu selamat, sing ora selamat siapa? Aulia. Aulia ada yang selamat, mereka yang mujahadah dengan berusaha keras mengusirnya mereka akan selamat. Tapi yang disesatkan oleh Allah ya bakal sesat. Dan yang menyesatkan serta memberikan hidayah ini hadirin semuanya ini hak mutlaknya Allah. Hak mutlaknya Allah. Kita ini hanya wajib berusaha. Adapun dikasih hidayah atau enggak itu urusannya siapa? Allah. Saya ingat ceritanya Bal'am bin Baura. Bal'am bin Baura ini orang hebat hadirin. Menguasai Ismul A'dham. Doanya selalu diijabah oleh Allah. Setiap kali doa diijabah. Beliau juga makrifat kepada Allah. Hebat, ilmunya mumpuni. Tapi ternyata disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilalahi nang atine wonten hasude. Hasud sama siapa? Sama Nabi Musa. Nabi Musa datang ke wilayah kekuasaannya, wilayah rajanya. Akhirnya apa? Ini Bal'am bin Baura dikongkon karo rajane untuk menyesatkan Nabi Musa. Dilalai, didoakan dan sebagainya sampai Nabi Musa itu tersesat di hutan hadirin. Alhasil seperti itu. Artinya apa hadirin? Artinya mereka itu orang alim, ajaman ini orang alim, aulia itu berpotensi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Berpotensi kena gangguan daripada setan apa? Abyad. Apalagi kula lan panjenengan sing dudu wali. Nggih. Apalagi yang mungkin hanya sekedar ulama saja. Wong aulia saja berpotensi kena hasutan setan hadirin. Ingat Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, rajanya wali. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang hadirin suara tanpa wujud. Jadi suara laka jongkote. Datang suara, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, saya adalah Tuhan kamu. Walaqad abahtu lakal muharramat, sungguh telah saya bolehkan semua yang haram khusus bagi panjenengan. Ada suara seperti itu hadirin. Suaranya kita bisa dengar. Misal jenengan bengi-bengi lagi sembahyang tahajud, ana suara, ya Ahmad Fauzi misalkan. Mulai saiki kon nglakoni dosa ora tak hitung, kon dosa tetep oleh ganjaran. Misal hadirin, kita malam-malam dapat wangsit seperti itu, kira-kira besok kita tambah ibadah apa tambah sesat hadirin? Tambah sesat. Apa? Ana wangsit nyongoli wangsit wahyu sing malaikat Jibril. Orang ngerti gue sing setan. Arane siapa? Abyad. Namanya siapa? Abyad. Ini setan yang ke-9 namanya Abyad. Nggoda Nabi, nggoda Kalau Nabi selamat hadir. Nabi nggak ada yang nggak selamat, selamat. Tapi kalau wali, mereka yang mujahadah insya Allah selamat. Tapi yang sudah dikehendaki untuk dapat ujian, dapat musibah, dapat kesesatan, ya akan sesat. Syekh Abdul Qadir Jailani hadirin dengan keilmuannya, dengan mujahadahnya, dengan pengetahuannya, dengan ma'rifatnya, beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikhsya ya la'in. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terusirlah kamu wahai setan. Minggat toko setan. Minggat kon setan. Syekh Abdul Qadir tahu kalau itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya suara itu berubah menjadi asap hitam yang akhirnya hilang berangsur-angsur. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, panjenengan kok bisa ngerti kalau itu setan?" Padahal setan itu mengatakan bahwa dengan cara seperti ini sudah saya sesatkan beberapa puluh ahli thariqah. Artinya wali ada yang disesatkan sama setan dengan cara yang seperti itu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani selamat. Apa yang membuat beliau selamat? Karena keilmuan beliau dan mujahadah beliau. Dan beliau mengatakan, kenapa saya enggak percaya kalau itu Allah? Sebab innallaha ta'ala la ya'muru bil fakhsya. Allah enggak mungkin memerintahkan keburukan.
Syekh Abdul Qadir Jailani yakin karena dia punya ilmu, Allah nggak mungkin memerintahkan keburukan. Sejen kali panjenengan wong wasit bedi luruh paling kuburan go pasang apa? Luruh wangsite paling siapa? Paling setan. Maring apa? Setan. Lah wong ora diluruh bae bisa menyesatkan orang sekelas wali hadirin. Apalagi kita cari. Makanya hati-hati. Loh ini kita bayangkan loh, aulia saja, kekasih Allah saja bisa sesat. Apalagi hanya punya titel ulama. Apalagi hanya punya titel ustadz. Apalagi hanya punya titel orang-orang biasa, awam. Ibadah pas-pasan, ilmu pas-pasan. Ingat, yang sehebat itu bisa sesat hadirin. Apalagi kita. Makanya perlu waspada. Jadi jangan wis kalau belah nyontak aman yang penting enggak hadirin. Setan enggak bakalan berhenti menggoda kita. Setan enggak berhenti menggoda kita. Semua hal hadirin kabeh digoda. Dalam tidur kita, dalam makan kita, dalam berpakaian kita, dalam pekerjaan kita, semua mengiringi kita hadirin. Kalau kita enggak waspada dengan musuh yang berbahaya ini, maka kita akan terjerumus ke dalam ajakannya. Termasuk mohon maaf suami istri yang akan berhubungan kemudian enggak baca doa, maka setan pun ikut urun hadirin. Setane melu urun. Naudzubillahi min dzalik. Mulane kadang-kadang sing sakwise urun kemudian dadi anaknya dilarui angel men. Sampai wong tuane kadang-kadang resula ngamuk karo anake dasar kon anak kaya. Orang artinya wong tuane sing memang lagi nggawe orang nganggo bismillah. Akhirnya setan melu. Arane sata ya setane ya. Arane dasim paling warik hadirin, mangan melu mangan. Nginung melu nginung. Turu melu turu, karo bojone melu. Naudzubillahi min. Tapi dari nyong orang kerasa ya orang kerasa lah, tapi ya jelasnya setan ikut berperan di situ hadirin. Makanya hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari musuh-musuh kita. Amin ya rabbal. Lawang sekelas Nabi Adam alaihissalam hadirin, karo Siti Hawa saja diucik-uciki karo apa? Setan. Nabi Adamnya selamat, wong wadone ora. Memang biasanya kalau urusan masalah seperti itu, urusan dunia, sing paling selamat wong lanang hadirin. Tanggane tuku motor anyar, ya biasa-biasa bae wong lanang niki ya. Tanggane tuku kulkas anyar, ya biasa-biasa bae. Tanggane bojo anyar, ya biasa-biasa bae. Cuman wong wadon ora hadirin. Tanggane tuku motor anyar langsung lanangnya dibendeliki kayak Mas delengna ke. Tuku kulkas anyar, Mas kayak delengna aja meremelek kowe tanggane tuku. Nah, wong wadon sing ora terima hadirin. Ketika Siti Hawa juga sama. Nabi Adam selamat, setan balik arah. Sing digoda siapa? Siti Hawa. Hawa, enak lho. Aja ngurusi lanange kon wis, ora lanang kon diomongi. Akhirnya lewat wong wadon sing lanang akhirnya melu gara-gara siapa? Gara-gara wong wadon. Mulane hadirin, ini perempuan ini sebagai tiang negara. Kalau perempuannya bagus, negaranya bagus. Begitu pula dalam sekali berumah tangga. Kalau wanitanya solehah, maka insya Allah rumah tangganya luar biasa hadirin. Tapi kalau wong wadone boten solehah, ya wis lanang nang omah ora betah. Ya anake ya seperti itu karena enggak didik. Ya mudah-mudahan wanita kita jauh dari godaan setan. Allahumma jadinya kita pun selamat dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir mengingatkan insyaallah berarti hari Jumat ini tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ada beberapa amalan yang mesti kita perhatikan hadirin. Ada 12 amalan, dan yang terpenting dari 12 amalan itu adalah puasa dan juga meluaskan nafkah istri. Meluaskan nafkah. Puasa itu kalau bisa jangan di 10 Muharramnya saja, tapi sebelumnya puasa 9, 10.
Kalau enggak 10 11. Syukur-syukur telung dina, sanga 10. Kalau enggak bisa sehari enggak apa-apa. Hari Asyuranya saja, 10 Muharramnya saja. Tapi kalau bisa 2 hari supaya kita beda dengan orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, meluaskan nafkah keluarga atau nafkah istri. Ini jangan ditinggal hadirin. Saya sering wanti-wanti sama teman-teman, sama santri, jangan ditinggal. 10 Muharram senengkan keluarga kita, luaskan nafkah istri kita, maka insya Allah tidak akan kurang selama 1 tahun. Terbukti. Saya pribadi dan banyak orang, bahkan sahabat Nabi, para tabi'in mengatakan selama 50 tahun saya hidup mengamalkan hadis ini tidak pernah kekurangan, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wong lanang dirongokna aja main bodoh nggih. Ya Bu ya. Dirongokno nggih kaya semangat ya. Dirongokna niki ya, sampaikan nafkah yang istimewa di hari Asyura bumbung dina Jumat. Sing biasa mangane ponggol karo kangkung dirubah. Apa? Sate. Ya, terus apa? Gulai. Semoga sing enak-enak. Insyaallah barokah. Subhanallah hadirin, ini diamalkan oleh orang-orang dan subhanallah mujarab. Mujarab ini telah teruji. Ya, termasuk saya pribadi alhamdulillah tahadus bin nikmah diparingi alhamdulillah barokah dari Gusti Allah sebab amalan ini. Mungkin ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir saya mohon maaf barangkali selama kita berinteraksi baik secara lisan maupun perbuatan atau lintasan hati ada sesuatu yang berkurang di hati panjenengan, mohon dimaafkan. Insyaallah saya berangkat sama istri saya kurang lebih 12 sampai 13 hari. Insyaallah kita ketemu lagi kalau mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Malam Rebo yang ketiga setelah ini ya, malam Rebo depan. Insyaallah ketemu lagi. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.